Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu-Ibu peserta Arabic Mapping kelas Ramadan 441 yang insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala. Segala puji marilah kita senantiasa basahkan kepada lisan kita. Uh, kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Pada hari ini, Alhamdulillah, Ustaz Abdul Rahim sudah bersama kita. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa rencana materi hari ini, Ustaz? Materi hari ini adalah melanjutkan jabatan kata yang dibaca rofa, khususnya mubtada dan khobar. Oke, siap. Insya Allah membahas mengenai mubtada khobar yang insya Allah hari ini kita akan punya waktu yang relatif agak panjang. Hari ini saat ini jam 6 lewat 5 menit, kita masih punya waktu sekitar kita bisa sampai 45 menit ke depan, Ustaz. Kemudian bagi Bapak dan Ibu sekalian diinformasikan untuk memudahkan proses dalam kita menyelenggarakan kelas dan selalu memperbaiki proses di dalam penyelenggaraan kelas. Dimohon Bapak dan Ibu sekalian dapat mengisi saran dan masukan di tautan s.id/Arabic Mapping. Kemudian sampaikan juga jika Bapak dan Ibu membutuhkan buku Arabic Mapping agar nanti dapat direspon oleh Ustaz Abdul Rahim. Kemudian diinformasikan juga bahwa video dapat diakses di channel YouTube Arabic Mapping. Silahkan akses di s.id/Arabic Mapping channel. Kemudian rekaman juga dapat diakses di s.id/Arabic Mapping podcast yang Anda dapat mendengarkannya melalui aplikasi Spotify. Kami juga sedang mempersiapkan satu repositori untuk audio atau sound pendukung pembelajaran yang kalau Bapak dan Ibu cermati di bawah bagan-bagan yang ditulis Ustadz Abdul Rahim di dalam buku Arabic Mapping, di sana ada logo speaker dengan kode-kode tertentu. Sound sudah dikirim lewat WhatsApp group. Kita sedang coba siapkan organisasi yang nanti dapat memudahkan Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga Bapak dan Ibu sekalian, silakan bisa dicek di Tokopedia dengan search Arabic Mapping untuk bisa mendapatkan buku dengan lebih mudah. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk ke materi kepada Ustadz Abdul Rahim. Disilakan. Sebelumnya, marilah kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ayolah istiqo, para peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita di forum Arabic Ramadan 1441 Hijriah sebagai bagian dari program Arabic Mapping untuk mengenalkan kepada khalayak sebuah proses pembelajaran untuk menjembatani bagi mereka-mereka yang tidak bisa intensif mengeluarkan banyak waktu dalam rangka upaya masa ini sorok sebagai bekal, salah satu di antara bekal bisa mengakses kitab-kitab bahasa Arab. Baik, para peserta sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya akan share materi seperti biasa.
Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari kita lihat silabus atau monitoring materi untuk kelas MD1A dari tema-tema yang sudah kita bahas. Jadi di MD1A ini kita sudah kemarin terakhir telah membahas bagian terakhir dan yang keempat memang karena di Marfu'atul Asma masih ada beberapa jabatan kata yang kita selesaikan, tapi kemarin saya sudah mendahulukan konsep tasrif lugawi. Ya, tasrif lugawi ini merupakan tema terakhir untuk level 1A. Nanti maksudnya mendekati ujian kelas ya, setelah ujian materi akhir minggu. Insyaallah ujian akhir minggu masih ada satu sesi lagi pekan ini. Yang sudah melaksanakan ujian pekan 1 nanti tinggal diselesaikan materi ujian pekan 2. Kemudian nanti akan dilakukan ujian kenaikan level. Itu ya. Baik. Para peserta sekalian yang dirahmati Allah. Sebelum kemarin, berarti kemarin lusa, kita telah membahas fa'il dan naib fa'il. Dimana dia adalah merupakan bagian dari jabatan kata yang harus dibaca ulang. Misalnya, menguasai pemetaan jabatan kata berdasarkan ketentuan status sirahnya, atau dikenal dengan istilah marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca atau dibaca banyak di antara apa isim tentunya karena jabatan kata gitu ya. Nah, maka kemudian kita melanjutkan materi poin yang ketiga, mubtada dan khobar. Di halaman 5. Makanya agak kurang jelas ya, Tat, nggak seperti biasanya. Oh, ya. Kalau begini masih sama. Mungkin kurang lagi mungkin dekat nggak ya. seperti biasanya. Coba. Kalau begini? Ya, okay. Oh, berarti kebalik nih. Oke. Baik, para peserta sekalian yang dirahmati Allah, di halaman 5 ini saya menyampaikan semua jabatan kata dengan kelompok ketentuan status i'rabnya atau status perubahan bunyi akhirnya, yaitu terbagi 3 kelompok: marfu'atul asma, jabatan-jabatan kata yang dibaca rafa; yang kedua mansubatul asma, jabatan-jabatan kata yang dibaca nasab, ada 15 jabatan. Dan yang terakhir adalah makhfudatul asma, jabatan-jabatan kata yang di atau jir. Nah, astiqoi laiza rahmatullah alaikum, para sahabat sekalian, para pecinta bahasa Arab, kita sudah membahas kemarin fa'il dan naibul fa'il ya. Tentunya ini adalah pendekatan konsep yang masih sangat dasar. Lanjutannya atau kajian yang lebih mendalam lagi nanti masuk pada level MD2 atau materi mahir dasar 2. Kalau di buku nanti Arabic Mapping 2 itu. Karena nanti varian dari file itu cukup banyak. Baik. Kemudian jabatan yang ketiga dan keempat adalah mubtada dan khobar. Sebenarnya ketika kita bicara mubtada pasti akan mengikutkan khobar, karena jabatan mubtada dan khobar itu adalah jabatan yang sangat erat hubungannya, di mana mubtada sebagai pihak yang diterangkan dan khobar sebagai pihak yang menerangkan. Sederhananya begitu. Coba kita lihat 2 contoh atau 4 contoh ini. Al-hadiru
musyrifun. Jadi kalau dalam kategori jumlah disebut jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang berawal dengan kelompok kata isim. Sekali lagi, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda atau kata sifat, bukan kata kerja. Nah, itu jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah tarkib dasarnya atau susunan dasarnya adalah susunan mubtada dan khobar. Jadi ketika kita ngomong mubtada, pasti di situ akan muncul khobar. Karena ketika mubtada itu hadir, ketika mubtada ada, sementara khobarnya belum kita temukan, maka itu belum menjadi sebuah kalimat atau belum menjadi kalimat yang sempurna untuk bisa dipahami maksudnya. Sebagai contoh sederhana adalah al-hadiru musyrifun. Orang yang hadir itu adalah pembimbing. Ya. Nah, pernyataan al-hadiru musyrifun ini tarkibnya, susunannya adalah mubtada dan khobar. Pihak yang diterangkan adalah al-hadiru, orang yang hadir. Pihak yang menerangkan adalah pernyataan musyrifun. Kedua-duanya harus dibaca rofa. Maksudnya mubtada juga harus dibaca rofa, khobar harus dibaca rofa. Maka ketentuan yang mendasar untuk bisa kita pahami adalah yang pertama, bahwa mubtada itu hukum asalnya harus ma'rifat. Ya. Jadi saya katakan hukum asal karena nanti ada keadaan dibolehkan mubtada tidak ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Ya mudahnya ma'rifat itu kata yang sudah tertentu, kata yang sudah jelas diketahui eksistensinya. Nah, sebagai ciri yang mudah untuk mendeteksi kata yang termasuk ma'rifat adalah ketika kata itu sebelum dikasih al masih umum, masih nakiro, kebalikannya, kemudian dikasih al, maka ada al itu membuat kata itu ma'rifat. Jadi cara memakrifatkan atau membuat makna kata itu menjadi tertentu, yaitu dengan cara diberi al. Jadi misalnya adalah al-hadiru. Al-hadiru sebelum ada al adalah hadirun, isim fa'il dari kata hadoro yahduru, fahuwa hadirun. Hadirun artinya orang yang hadir. Dalam posisi dia sebagai mubtada, maka harus dikasih al. Al-hadiru, al-hadiru. Kemudian musyrifun. Itu ya catatan yang pertama, bahwa mubtada hukum asalnya harus ma'rifat. Yang kedua, hubungan mubtada dan khobar harus sama faktualnya atau faktanya. Ya. Fakta bentuk kata ya, harus sama antara mubtada dan khobar. Sama dari sisi apanya? Yang pertama dari sisi mudzakkar muannasnya. Ya. Ketika mubtadanya mudzakkar atau menunjuk pada lafaz laki-laki atau makna laki-laki, maka khobarnya juga harus mudzakkar, harus dalam format mudzakkar atau laki-laki. Ya. Jadi ketika kita ingin memberitakan pembimbing laki-laki, maka penggunaannya adalah al-hadiru, jangan al-hadiratu. Karena al-hadiratu itu artinya orang yang hadir perempuan. Itu tidak tepat. Maka ketika faktanya adalah pembimbing laki-laki, maka pernyataan yang diterangkan adalah al-hadiru, menggunakan dengan formula mudzakkar atau laki-laki. Itu catatan yang kedua. Saya ulang, hubungan mubtada dan khobar, hukum asal yang harus kita pahami bahwa jabatan kata dalam posisi mubtada harus dalam formula
ma'rifat ya. Formula ma'rifat. Yang kedua, mubtada dan khobar harus sama. Sama dari pun harus mudzakkar dan demikian sebaliknya. Tidak boleh terjadi perbedaan antara mubtada dengan khobar dari sisi jenisnya mudzakkar muannasnya. Yang kedua, mubtada dan khobar juga harus sama dari sisi hukum jumlahnya. Hukum jumlahnya itu apa? Mufrad, tasniyah, jama'. Ketika mubtadanya itu adalah tunggal atau mufrad, maka formula khobarnya juga harus mufrad. Al-hadiru tunggal, dia isim mufrad, khobarnya juga harus isim mufrad. Ya, orang yang hadir itu adalah pembimbing. Itu catatannya. Catatan yang terakhir terkait hubungan mubtada dan khobar. Hubungan mubtada dan khobar secara makna ya dalam tradisi bahasa Indonesia ya biasanya dimunculkan dengan makna itu, kalaupun tidak itu menggunakan kata adalah atau salah satu dari keduanya. Bagaimana itu maksudnya? Begini, al-hadiru musyrifun, orang yang hadir kan bisa kemudian dikasih kata itu. Al-hadiru musyrifun, orang yang hadir itu pembimbing, boleh. Atau orang yang hadir adalah pembimbing. Jadi hubungan mubtada dan khobar dalam tradisi bahasa Indonesia itu dia sangat layak atau tepat dibubui kata itu atau adalah atau salah satu di antara kata itu atau adalah. Misalnya, kalau kata yang lain atau kalimat yang lain, papan itu luas, as-saburatu wasi'atun. Ada kata itunya, papan itu luas. Ya. Nah itu maksudnya ya, hubungan mubtada khobar itu diterangkan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya merasa perlu mengulang lagi konsepsi mubtada dan khobar. Pertama catatannya, mubtada dan khobar i'rabnya harus dibaca rofa. Yang kedua, hubungan mubtada dan khobar faktanya harus sama dari sisi jenisnya. Ketika mubtadanya mudzakkar, khobarnya mudzakkar. Ketika mubtadanya muannas, khobarnya muannas. Al-hadiratu musyrifatun, dan sedemikian juga sebaliknya ya. Maksudnya ketika khobarnya muannas ya mubtadanya harus menyesuaikan muannas dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mubtada dan khobar harus sama dari sisi hukum jumlahnya. Kalau misalnya mufrad, mubtadanya khobarnya juga harus mufrad. Kalau misalnya mubtadanya tasniyah, khobarnya juga harus tasniyah. Al-hadironi musyrifani. Ini tasniyah dua-duanya ya. Al-hadironi musyrifani. Dua orang yang hadir itu adalah dua pembimbing. Tidak boleh kita ungkapkan al-hadironi musyrifun. Itu tidak benar atau salah. Ini beda dengan bahasa Indonesia sebenarnya. Dengan bahasa Indonesia ya. Ketika bahasa Indonesia itu ya cukup dua orang yang hadir itu pembimbing, itu sudah bisa dipahami. Beberapa orang yang hadir itu pembimbing sudah bisa dipahami. Tetapi dalam konteks bahasa Arab, hubungan diterangkan atau mubtada khobar itu harus sama dari sisi hukum jumlahnya ya, baik dari sisi hukum jenisnya mudzakkar muannas maupun dari sisi jumlahnya tunggal, ganda atau dua atau jamak. Pun demikian ketika mubtadanya itu jamak
Apakah jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim, khobar pun juga harus dalam formula jamak. Sebagai contoh, al-hadiruna musyrifun. Nah, orang-orang yang hadir itu adalah para pembimbing. Nah, itu ya catatan penting dari konsep dasar mubtada dan khobar. Jamaah sekalian, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini masih konsep yang dasar ya, belum memotret semua variasi model khobar ya. Ketika bahas khobar ya sama, jadi jabatan yang keempat dari kelompok yang dibaca robakan khobar. Jadi pembahasannya, detail hukumnya sudah kita bahas di pembahasan mubtada. Nah, saya ingin menampilkan sepintas terkait dengan ragam khobar ya, atau macam-macam khobar. Tapi itu masih sebagai gambaran umum. Yang penting sebenarnya target untuk kelas 1A ini memahami konsepsi dasar terkait hubungan tata khobar, paling tidak dengan semodel contoh yang saya berikan ini. Nah, begitu. Nah, saya akan ambil contoh slide berikutnya di Arabic Mapping 2. Saya keluar dulu share-nya, ambil share yang ke ya, jemaah sekalian, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepintas ya, mungkin perlu saya kasih gambaran dulu biar nanti ada visi semangat untuk melanjutkan pada level kedua. Misalnya ini ya, mubtada, fa'il ya. Fa'il itu sebenarnya cukup panjang ya, detail pembahasannya. Yaitu nanti kita tunda dulu ya. Untuk mubtada misalnya, nah ini ya, mubtada dan khabar. Halo, suara saya diterima dengan baik, Ustaz Tanan? Aman Ustaz. Oke, baik. Ini sepintas ya, saya menampilkan konsep mubtada khabar dengan tinjauan yang lebih kompleks atau yang lebih luas. Tapi ini belum menjadi target di 1A. Ya. Nah, intinya nanti faktanya khabar itu ada yang mufrad dan ghairu mufrad. Ya. Mufrad itu khabarnya dalam formula sebagai kata ya. Sebagai kata bukan kalimat. Yang saya contohkan tadi itu adalah khobarnya dalam formula kata atau sekedar sebagai kata ya, bukan kalimat. Nanti ada khobar formulanya sebuah kalimat disebut dengan khobar jumlah. Kalau ini khobar mufrad. Sebagai contoh ini saya ulangi, contohnya tadi sudah saya jelaskan. Ini semuanya contohnya khobar mufrad ya. Al-hadiru musyrifun, al-hadirani musyrifani, al-hadiruna musyrifuna, al-hadiratu musyrifatun, al-hadiratani musyrifatani, al-hadiratu musyrifatun. Orang-orang yang hadir itu para pemimpin perempuan. Ini semuanya masuk kategori khobar mufrad. Kenapa khobar mufrad? Ditinjau dari sisi formula khobarnya hanya dalam bentuk kata ya, baik dia mufrad, tasniyah atau jamak tetap dalam formula sebagai kata khobarnya itu ya, khobarnya hanya dalam bentuk atau formula kata. Tetapi nanti ada khobar itu dalam formula kalimat gitu, atau disebut dengan khobar ghairu mufrad ya. Khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad nanti terbagi menjadi dua, jumlah dan sibhul jumlah ya. Jumlah dan sibhul jumlah. Jadi khobarnya itu dalam formula kalimat atau mirip dengan kalimat. Bagaimana sih khobar yang dalam bentuk
kalimat atau jumlah tentunya nanti akan terbagi menjadi dua sebagaimana fakta kalimat atau jumlah. Ada fi'liyah, ada ismiyah. Jadi khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Atau saya ulang, khobarnya dalam bentuk kalimat yang diawali fi'il. Fi'il berarti susunannya fi'il fa'il. Ya, kata kerja dan pelaku pekerjaan. Kalau fi'liyah. Kalau khobar jumlahnya ismiyah berarti khobarnya dalam bentuk kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Baik, yang paling penting terkait tasrif lugawi itu di sini. Khobar jumlah fi'liyah. Ya. Khobar jumlah fi'liyah itu maksudnya adalah khobar dalam bentuk susunan fi'il fa'il. Nah, itu secara pembagian besarnya terbagi menjadi 4 ya. Terbagi menjadi 2 dulu. Fi'ilnya itu madi atau mudhari ya yang menjadi khobar. Tetapi secara konsep dasarnya sama dengan yang khobar mufrad, yaitu hubungannya diterangkan menerangkan. Ada konsep harus menyesuaikan jenis dan jumlahnya. Begitu. Nah, misalnya khobar jumlah dalam bentuk jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il madhi, gitu ya, madawiyah. Jadi khobar jumlah madawiyah. Khobar dalam bentuk kalimat yang diawali dalam bentuk fi'il madhi dan subjeknya. Gitu ya. Contohnya, misalnya ini. Contohnya, al-musyrifu asyrafa darisahu fil masjid. Jadi, ini adalah hubungan mubtada dan khobar. Ya. Ini diterangkan, kata al-musyrifu diterangkan. Ya, saya berdetail dulu. Oke, kata al-musyrifu ini adalah diterangkan atau mubtada atau kalimat yang diawali dengan isim dengan syarat tadi harus dalam formula ma'rifat berawalan dengan al ya umumnya. Kemudian ini adalah khobarnya. Hubungannya begini, yang namanya khobar tadi kan saya katakan dalam tradisi bahasa Indonesia adalah kondisi jabatan kata yang cocok atau layak diberi pembubuhan kata itu atau adalah. Ya, sebagai contoh al-musyrifu asyrafa darisa. Bapak dan Ibu, sembari menunggu Ustadz Abdul Rahim, koneksinya kembali membaik. Bapak Ibu dapat mengisi presensi hari ini di s.id/Arabic Mapping Presensi. Kemudian rekaman dapat diakses di s.id/Arabic Mapping channel. Silahkan diakses di sana. Podcast juga dapat diakses melalui aplikasi Spotify. Anda dapat mendengarkan rekaman dari pertemuan pertama hingga hari ini. Insya Allah silahkan akses di s.id/Arabic Mapping podcast. Bapak dan Ibu juga dapat menunjukkan interest untuk mengakses buku
Arabic Mapping melalui s.id/Arabic Mapping. Insya Allah Ustadz Abdurrahim sebentar lagi akan bergabung kembali. Kita tunggu sebentar. Sambil Bapak dan Ibu dapat melayangkan pertanyaan melalui kolom chatting, silahkan sampaikan di sana dengan detail sehingga nanti insya Allah akan dapat direspon dengan baik oleh Ustadz Abdurrahim. Kemudian kami juga dalam proses untuk menyiapkan organisasi atau penataan dari rekaman sound dari setiap bagian dari Arabic Mapping. Jika Bapak dan Ibu cermati di bagian tertentu dari buku Arabic Mapping, di sana ada logo speaker yang menandakan sound yang dipandu oleh Ustadz Abdurrahim dengan kode-kode tertentu yang file audionya sebagian telah dikirim melalui WhatsApp group. Kami sedang siapkan agar nantinya lebih mudah bagi Bapak dan Ibu untuk mengaksesnya insya Allah. Kita masih menunggu Ustadz Abdurrahim untuk kembali bergabung bersama kita insya Allah. Sembari menanti, silahkan Bapak dan Ibu dapat mengisi presensi di s.id/Arabic Mapping presensi. Terima kasih. التصريف اللغوي للفعل المضارع الداخلة عليه لام الأمر للغائب مبني للمجهول. ليفعل ليفعل ليفعلوا لتفعل لتفعل ليفعلنا سرد 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 لأفعل لنفعل. Assalamualaikum Ustadz Abdurrahim. Saya coba unmute beliau. Oke. Langsung dibuka. Saya kira cukup tadi materinya. Oke. Dibuka pertanyaan aja. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, silakan layangkan pertanyaan melalui kolom chat. Silakan disampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar Arabic Mapping dan pemahaman dasar bahasa Arab. Ustaz, jika tadi disampaikan mengenai mubtada khabar, betul-betul bagian awal ya, kelas A1 ya tadi istilahnya ya? Ya, A1. Nanti 1A ya, 1A. Ya. Kalau boleh diinformasikan sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, bisa diberikan gambaran Ustaz. Arabic Mapping seri 1 itu cakupannya sampai kelas berapa itu nanti? Itu di materi monitoring kan sudah ada 1A, 1B, 1C. 1A, 1B, 1C untuk seri 1 ya? Ya, seri 1 semua itu. Oke. Tetapi kita bagi menjadi 3 level karena itu menjadi pos untuk memastikan serapan pemahaman sehingga dikatakan layak atau memadai untuk masuk di dari 1B. Jadi 1C pengkelasan itu untuk memastikan pos penguasaan materi yang terserap sehingga masuk di kelas 1B sudah relatif aman dari sisi pemahaman dan hafalan-hafalan konten yang penting dihafal. Begitu Ustaz Jarwo. Baik Ustadz, masuk pertanyaan satu buah pertanyaan dari Ibu Gayung Utami. Assalamualaikum Ustadz, untuk contoh-contoh mubtada khobar, mohon dijelaskan kembali yang contoh yang ada di bagian warna kuning, karena saya lihat tidak ada di buku Arabic Mapping. Silakan Ustadz. Baik, bagian yang sempat saya tampilkan tadi, yang ada warna kuning, dan itu memang sudah perluasan atau pendalaman, dan masuk di level
Arabic mapping 2. Jadi hanya sepintas tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena ada kebutuhan pada konten khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah ya, untuk mengaplikasikan konsep tasrif lugawi yang kemarin sudah kita sampaikan semua. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna dan seterusnya yang fi'il mudhari yaqulani yaquluna begitu. Jadi itu belum menjadi beban di level 1A. Ya, cukup penguasaan pada pola mubtada khobar dalam bentuk khobar mufrad. Yang tadi contoh-contohnya itu sudah saya sampaikan di awal pada menu Arabic Mapping 1. Begitu Ustaz Jarwo. Jadi yang ditanyakan tadi itu masuk di materi Arabic Mapping 2. Kalau kita ulas terlalu panjang dan itu nanti terlalu merepotkan peserta, ya, terutama yang pemula. Gitu, Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Jadi kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, yang warna kuning tadi adalah spoiler untuk seri 2. Jadi silahkan mulai menyiapkan langkah-langkah untuk nanti menuju kepada kelas A4 ya barangkali Ustaz ya, setelah 1, 2, 3 di 2A. masuk ke 2A. Oke, masuk ke 2A insya Allah. Kemudian ada pertanyaan dari Ustaz Sriwidadi. Ustaz, bagaimana untuk mubtada khobar bilangan ya, misalnya nominal uang gitu. Oke. Ya, itu sebenarnya itu kaidah adat ma'dud. Jadi kaidah adat ma'dud itu cukup kompleks. Banyak sekali kaidah-kaidah yang harus dipahami karena karakternya variatifnya cukup banyak. Jadi belum saatnya kita ulas. Ya, belum saatnya kita ulas per detail tentang kaidah adat ma'dud. Tapi kalau misalnya sekedar misalnya angka-angka yang sederhana itu ya masuk di dalam biasa seperti khobar. Misalnya adalah ungkapan yang berdiri adalah 3 siswa ya. Yang berdiri adalah 3 siswa, berarti misalnya 3 siswa kan laki-laki, jadi cukup al-qaimu ya, al-qaimu salasu talibin. Nah, itu ada kaidah-kaidah sendiri ya tentang adat matud. Cukup kompleks adat matud itu, dan itu kalau menurut yang biasa belajar itu adat matud itu cukup rumit. Maka kita tunda dulu pembahasan tentang itu, karena yang penting dari level awal itu justru pemahaman konsep-konsep dasar terkait dengan jabatan kata yang dasar. Begitu untuk Ustaz Bidading ya. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Rahim. Belum ada pertanyaan lagi yang masuk. Barangkali adakah penjelasan-penjelasan tambahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahim? Baik. Saya lebih mereview saja. Kalau saya membuka file saya karena tertutup semua, butuh waktu loading. Jadi nggak bisa share materi yang tadi. Saya akan mereview aja. Jadi pertama, konsep mubtada khobar itu agar kita bisa merasakan cita rasa kebahasaannya ya, dengan mendekati tradisi bahasa Indonesia, itu adalah dalam bentuk ungkapan diterangkan menerangkan yang dihubungkan dengan kata adalah atau itu. Gitu. Contoh, misalnya masjid itu besar, maka posisi mubtadanya itu di kata masjid karena ungkapannya itu sedang menerangkan masjid. Maka masjid merupakan pihak yang diterangkan. Pihak yang diterangkan itu dalam jabatannya ya, kalau kita proyeksikan di dalam bentuk
bahasa Arab namanya mubtada, ya. Masjid itu besar, maka ungkapannya adalah al masjidu kabirun, ya. Sehingga hubungan mubtada khobar itu dalam tradisi bahasa Indonesia diselai atau dikasih pembukuan kata itu atau adalah. Sebagai contoh tadi, al masjidu kabirun, masjid itu besar, ya. Itu yang pertama. Jadi dia layak atau dalam tradisi bahasa Indonesia diberi tambahan kata itu. Kalau bukan itu adalah salah satu di antara itu. Kemudian formula hubungan mubtada dan khobar dari sisi lafadznya harus sama dari sisi jenisnya mudzakkar muannas. Kalau al masjid itu kan hukum lafadznya mudzakkar, ya, dia hukum lafadznya adalah mudzakkar, maka khobarnya pun harus bentuk mudzakkar. Al masjidu harus kabirun, tidak boleh al masjidu kabirotun, salah. Nah, kapan kabirotun dipakai ketika sebagai khobar? Ya, ketika mubtada yang diterangkan itu formula katanya terhubungi sebagai kata yang muannas, ya. Misalnya kata yang muannas, misalnya papan tulis. Papan tulis fakta kosakatanya adalah saburatun yang ada tak marbutonya. Semua kata isim yang berakhiran dengan tak marbuto terhukumi sebagai kata yang muannas atau terkelompokkan sebagai isim yang muannas. Maka ketika dia menjadi pihak yang diterangkan atau mubtada, khobarnya harus dalam formula muannas atau perempuan. Sehingga ungkapannya adalah as-saburatu kabiratu. Papan itu besar. Itu poin yang kedua. Jadi poin yang ketiga, mubtada harus hukum asalnya harus ma'rifat. Ma'rifat itu maknanya diketahui, ya. Caranya diberi al. Seperti tadi contohnya al masjidu as-saburatu harus begitu. Ya, jangan masjidun kabirun, salah. Kalau itu bukan mubtada khobar, maknanya masjidun kabirun itu belum menjadi sebuah kalimat. Kalau masjidun kabirun dia hanya sebagai kata, belum menjadi kalimat. Itu artinya masjidun kabirun artinya kan masjid yang besar. Masjid yang besar itu belum ada makna ungkapan sebagai kalimat atau jumlah. Jadi kalau al masjidun kabirun baru itu sudah terjadi sebagai kalimat, ya, atau jumlah. Masjid itu besar, ada pesan informasi yang tersampaikan. Itu. Kemudian sekali lagi hubungan mubtada dan khobar dia bisa diselai dalam tradisi bahasa Indonesia itu kata adalah. Contoh, ya, Islam adalah agama, al-Islamu dinun. Nah, itu bisa diungkapkan kata atau penyisipan kata adalah. Islam adalah agama, al-Islamu dinun. Islam adalah agama. Atau bisa juga dikasih itu, Islam itu agama, sama kan? Islam itu agama, al-Islamu dinun. Tetapi ada pernyataan yang tidak bisa dipakai adalah, cuma dia layak di tempat dikasih itu. Seperti tadi, as-saburatu kabiratu. Itu nggak bisa dikasih adalah. Papan tulis adalah besar, agak cocok. Cocoknya menggunakan itu. Papan tulis besar, as-saburatu kabiratu. Nah, itu konsep dasar dari hubungan mubtada dan khobar. Dan ingat selalu mubtada dan khobar itu i'rabnya harus dibaca rofa, ya. Sebagai contoh tadi, al-hadiruna musyrifuna. Al-hadiruna mubtada maka harus rofa. Rofanya menggunakan wawu karena al-hadiruna jamak mudzakkar salim. Hubungannya adalah konsep i'rab dan jenis kata yang sudah kita hafalkan, ya, bagi yang sudah hafal, yaitu
Irob jama mudzakkar salim. Rofanya tanda waw. Contohnya musyrifuna. Nasabnya tanda ya. Contohnya musyrifina. Jernya tanda ya. Contohnya musyrifina. Maka ketika kita mengungkapkan dalam bentuk kalimat mubtada dan khabar atau jumlah mubtada dan khabar harus menggunakan al-hadiruna bukan al-hadirina karena posisinya sebagai mubtada atau pihak yang diterangkan harus rofa ya al-hadirina musyrif al-hadiruna musyrif bukan al-hadirina musyrifina itu salah. Demikian Ustadz Jarwo untuk penambahan dan sekali lagi konsep mubtada dan khobar harus sama dalam banyak perkara ya dari jenisnya mudzakkar muannasnya dari sisi hukum jumlahnya itu mubtadanya tunggal atau mufrad khobarnya harus tunggal atau ketika mubtadanya tasniyah atau bermakna dua khobarnya juga harus bermakna dua contohnya al-hadironi musyrifan jika jumlah mubtadanya jamak mudzakkar salim khobarnya juga harus jamak mudzakkar salim wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ada 3 pertanyaan masuk. Saya bacakan yang pertama dari Ibu Yuliati. Assalamualaikum Ustaz. Untuk khobar yang jumlah fi'liyah, kalau saya tidak salah dengar, dimulai dengan fi'il. Ya. Dimulai dengan fi'il fa'il tulisan dia. Kalau pada contoh tadi fa'ilnya yang mana? G, itu pertanyaan yang pertama. Dari Ibu Yuliati. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Umi Hani. Ustadz, apakah susunan mubtada khobar pasti merupakan bentuk jumlah mufidah atau kalam? Itu yang kedua. Kemudian satu lagi masih dari Umi Hani, saya tes pemahaman Ustadz. Laita al-marido termasuk mubtada khobar dengan terjemahan makna kamu bukan orang yang sakit atau bukan gitu. Jadi ada lasta toh. Lasta bukan laita. Oh ya, lasta al-marido. Lasta. Oke. Ya, yang pertama tadi dari Ibu Yuliati tentang khobar yang jumlah fi'liyah itu yang seperti itu. Terima kasih. Baik. Pertanyaan pertama tentang khobar jumlah fi'liyah. Oke, berarti khobarnya dalam formula jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah itu susunan dasarnya adalah fi'il dan fa'il. Pada contoh yang sempat saya tampilkan tadi, mesti ini di buku Arabic Mapping jilid 2, nggak apa-apa sedikit kita mengulas karena itu juga sebagai pemantik dan pemicu untuk kita membayangkan struktur kaidah yang mesti harus kita lewati. Jadi pada contoh yang saya tampilkan tadi adalah al-musyrifu asyrafa darisahu fil masjid. Ya, seorang musyrif itu telah membimbing pelajarnya di masjid. Kata yang kedudukan sebagai mubtada, saya bayangkan ya, tulisannya nggak ada. Kata yang kedudukannya sebagai mubtada adalah al-musyrifu, sebagai pihak yang diterangkan, pembimbing itu telah membimbing, kan begitu. Karena dia bentuk khobarnya jumlah fi'liyah madhawiyah, yaitu jumlah fi'liyah dalam bentuk fi'il madi. Mana fi'il madinya? Kata asyrofa. Asyrofa adalah fi'il madi yang wazannya af'ala yuf'ilu. Nah, pertanyaannya tadi adalah kalau begitu fa'ilnya di mana? Karena jumlah fi'liyah pasti fi'il dan fa'il. Baik, fa'il itu ada dua. Fa'il isim dhamir dan fa'il isim dhohir. Begitu ya. Dalam kasus contoh yang tadi saya berikan, fa'ilnya dalam bentuk fa'il isim dhamir. Fa'il isim dhamir. Domirnya di mana? Domirnya melekat pada kata asrofa, yaitu huwa, disebut dengan domir muttasil, ya, domir muttasil, ya, yang tersimpan, ya, yang tersimpan. Sehingga
untuk memudahkan itu semua ketika khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah, tasrif lughawi yang kemarin telah kita sampaikan itu harus mapan. Itu karena fi'ilnya harus menyesuaikan terhadap subjek yang mendahulunya, dalam hal ini mubtada. Ya, karena al-musrifu itu mudzakkar mufrad, maka fi'il madi yang digunakan adalah asrofa. Gitu. Maka al-musrifu asrofa darisa. Terus kalau misalnya mubtadanya isim tasniyah, maka fi'il madinya tidak asrofa, tapi yang asrofa baca. Al-musrifani asrofa darisahuma. Dua pembimbing itu keduanya telah membimbing pelajarnya, kan begitu. Kalau jamak sama, misalnya beberapa musyrif itu telah membimbing para pelajarnya, ya berarti ungkapannya adalah al-musyrifuna ya asrofu, punya panjang, asrofu ya dari sihim ya, para pelajar mereka, demikian ya. Jadi lebih simpelnya untuk menjawab pertanyaan tadi, fa'ilnya di mana? Khobar jumlah fi'liyah dalam contoh yang saya sampaikan tadinya, fa'ilnya isim domir mustatar ya, isim domir yang tersimpan pada kata asrof. Wallahu a'lam. Begitu Ustaz Jarwo. Pertanyaan yang kedua tentang lasta maridon ya. Ya, kamu bukan orang yang sakit gitu ya. Baik, itu nanti masuk dalam bab disebut dengan isim kana ya, isim kana wa akhwatiha, merupakan jabatan kata yang ke-6 ya, yang kelima ya, merupakan jabatan kata yang kelima dari kelompok isim-isim yang baca huruf, yaitu pada kata laisa. Jadi laisa itu saudaranya kana, nanti ada tema sendiri yang akan kita sampaikan, di mana kana itu merupakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Pada kasus contoh yang ditampilkan oleh penanya tadi, isim kananya berada pada domir mukhatab ta ya, lasta, kamu tidaklah, kamu tidak ya. Maridon ini khobar kana, nanti ada fungsinya ya, khobar kana harus masuk, maka maridon harus maridon. Tetapi hukum kesamaannya berlaku seperti hukum konsep mubtada dan khobar ya. Ketika isim kananya itu mudzakkar dan satu, anta kan mudzakkar satu kan, maka maridonnya juga harus mudzakkar satu atau mudzakkar laki-laki mufrad. Lasta maridon, kamu bukanlah orang yang sakit. Kalau dua, lastuma kan begitu, kamu kalian berdua tidak sakit, berarti lastuma maridoini ya, itu khobar kananya harus nasab, nasabnya pakai ya karena isim tasnya. Kalau kalian banyak, lastum kan begitu, lastum, nah maridon dijamakkan maridina. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz Jarwo, masih ada feedback, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Tampaknya tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Mohon bisa ditutup dengan doa. Baik, mari bersama-sama forum ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan. Allahumma sahil umurana wa hasil maqasidana ballighna ilaika ya Allah min hawaij. Allahumma sallimna sallim islamana sallim imanana sallim auladana wa taladana min afat dunya wal akhirah waj'alna wa iyyahum ahli ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum ahli syarri wal khair. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas penyampaian di kelas Arabic Mapping. Semoga menjadi jariah bagi Ustaz dan semoga kelas yang diselenggarakan ini betul-betul dapat memberikan manfaat ilmu yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu peserta sekalian dan dimudahkan dalam semakin memahami Al-Quran Al-Karim insya Allah. Dari saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam mengantarkan acara. Sampai bertemu di Arabic Mapping insya Allah hari Jumat pagi. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.